Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan teman-teman yang saya cintai dan saya hormati. Kali ini saya ingin memberikan suatu wawasan tentang sensasi asam lambung yang biasa dialami oleh mereka yang terkena asam lambung, yakni tentang sesak napas. Jadi perlu saya jelaskan di sini bahwa sesak napas itu sebetulnya karena ada gangguan anxiety atau gangguan pikiran atau kecemasan yang berlebihan Jadi kalau gangguan itu menyerang diri kita maka salah satu sensasinya yang biasa dialami oleh mereka yang terkena sakit asam lambung adalah sesak napas Jadi ada perasaan dada nih terasa berat ada tekanan di dada yang terasa berat sehingga dia menimbulkan sesak napas Jadi untuk sesak napas ini kuncinya itu kita harus tetap tenang santai saja, bertahan dan bersabar Jangan merasa takut, panik atau cemas Karena kalau kita merasa takut, panik dan cemas, maka sesaknya itu akan semakin menjadi Semakin menjadi sehingga perasaan itu seolah-olah bertambah sesak Demikian jadi itu kuncinya. Kemudian untuk pengobatannya itu yang pertama itu kita harus balur dada kita itu dengan minyak kayu putih Jadi daerah dada itu dibalur dengan minyak kayu putih. Dan cara pertolongan yang lain adalah dengan cara menghisap uap yang keluar dari ceret atau dari tempat masak Jadi kita ambil uapnya, uap panasnya itu, kemudian kita hirup Kita hirup supaya sesak kita bisa hilang Obat yang lain yang biasa dikenal itu adalah latihan pernapasan diafragma Jadi kita mengobati sesak napas itu dengan cara melakukan pernapasan diafragma Jadi pernapasan diafragma itu dilakukan dengan cara meletakkan tangan di atas perut, kemudian ambil napas dengan perlahan lewat hidung, kemudian biarkan dada dan perut bawah Anda mengalami mengembang Jadi biarkan bagian dada dan perut bawah itu terasa mengembang sampai Anda merasa tangan Anda ikut naik Ini artinya diafragma Anda sedang bergerak ke bawah untuk memberi ruang bagi paru-paru. Jadi untuk memberi ruang pada paru-paru Anda agar terisi penuh dengan udara yang beroksigen. Kemudian selanjutnya tahan napas Anda selama beberapa detik dihitung 1 sampai 10 secara pelan-pelan.
dan kemudian buang napas secara perlahan-lahan lewat mulut ya. Kemudian hitung lagi sampai 10 pelan-pelan, begitu seterusnya ya, sampai Anda harusnya akan merasakan tangan Anda itu ikut perlahan turun. Jadi ulangi lagi terus ya selama beberapa menit sampai Anda bisa mengatur napas. Jadi itu latihan diafragma ya, untuk mengatasi sesak napas itu. Jadi sebenarnya juga ada sih obat-obatan ya dari kedokteran untuk mengurangi sesak napas, misalnya yang dihirup ya, yang dihirup di hidung, semacam tabung kecil begitu ya. Tapi itu harus ada resep dari dokter gitu ya. Dan itu biasa digunakan untuk orang-orang yang sakit asma. Jadi yang perlu diperhatikan di sini ya, sesak napas itu lama tidak gitu ya ininya mengalaminya gitu ya. Kalau misalnya diobati oleh obat herbal untuk asam lambung tidak juga sembuh ya, ada kemungkinan itu bukan karena asam lambung gitu ya, bukan karena anxiety, tapi ada kemungkinan penyakit lain ya, yang seperti misalnya asma ya, bronkitis ya, atau paru-paru basah gitu ya. Itu bisa mengakibatkan sesak napas juga gitu ya. Jadi itu yang perlu saya uraikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan serta bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.